Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Sandi Simeon Silaban dengan nomor NPM 2150099. Saya mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Ilmu Hukum. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pudarnya bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami makna tutur. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi, yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa anak gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Pembahasan Sejarah Bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi alinea ketiga Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh para pemuda yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia. Bunyi alinea ketiga dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu jelas bahwa yang menjadi persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai bagian bangsa Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja, sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dan mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu sangat lincah dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara yang agak panjang akan diperpendek. Contoh, dalam bahasa Indonesia, aku. Kosakata bahasa gaul, gue, gua. Dalam bahasa Indonesia, ayah, bokap, ayah, bokap. Cantik, kece, ibu, nyokap. Kamu, lu, lo, elu. Dan dalam bahasa Indonesia ada penghilangan huruf. Contoh, memang. Dalam bahasa gaulnya emang. Dan satu lagi sama. Satu lagi ama, saja, aja, sudah, udah. Dan penghilangan huruf lagi bohong, boong, habis, abis, hangat, anget, hitung, itung, hujan, ujan. Dan seperti itulah contoh kata-kata yang banyak dihilangkan atau banyak yang diubah-ubah dari bahasa gaul dari bahasa Indonesia ke bahasa gaul. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja antara lain. 1.
adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet. 2. Karena pengaruh lingkungan. 3. Peran media. Ini sangat penting dan sangat berpengaruh. 4. Dampak dari pembangunan, perkembangan zaman, atau modernisasi. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat sudah banyak memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Nah, itu saja. Terus, dampak dari penggunaan bahasa gaul memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, komunikan yang tepat juga. Dan dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi kesimpulan saya, pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari, adalah penyimpangan dan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran dan untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya dan kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Demikian isi laporan lisan saya dalam metode kegunaan bahasa Indonesia pada saat sekarang ini. Untuk salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.